Sobat Pionir, ya berjumpa lagi dengan Yosua ya di Yos Picoin dan Bang Yos halaman TikTok ya. Halaman TikTok saya, bukan halaman apa ya, akun TikTok saya sama di Edukasi Cryptocurrency di YouTube ya. Silahkan di follow di YouTube itu ya, follow, subscribe supaya dapat informasi tentang Pinetok, perkembangan Pinetok yang merupakan kebenaran dan bukan berdasarkan alih-alih halusinasi dan harapan yang tidak pasti ya. Sama Yosua itu pasti sebuah kebenaran ya, bukti nyata yang terjadi sekarang, bukan karangan ya. Dan gak ada janji-janji kalau di Yosua ya, pasti informasinya itu akurat dan akan terbukti. Perkataan Yosua itu terjadi ya, bukan berarti saya maksud saya gini, saya katakan memang nggak jadi GCP itu bakalan memang nggak bakalan terjadi. Perkataan saya itu mengatakan bahwa GCP itu nggak bakalan terjadi, emang nggak bakalan terjadi ya. Dan di sini ada judul ya, kenapa GCP Doris, sorry ini saya salah ketik, Doris, GCP Dorisin itu berbahaya ya. Teman-teman tahu sendiri ya, siapa sih Dorisin itu? Dorisin itu adalah pencetus GCP 314159 yang telah mendoktrinisasi banyak pionir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan itu membuat Pinetok itu sekarang sulit, harganya nggak bisa naik yang di bursa ya, malah turun terus. Itulah efek samping daripada GCP Dorisin. Nah, dari judul ini kenapa GCP Doris berbahaya terhadap Pinetok ya? Ada dua hal yang perlu teman-teman ketahui. Kenapa? Jawabannya yang pertama itu, GCP Doris itu menghambat transaksi sehat antara pedagang dan pionir ya. Ya, Anda lihat saja sekarang transaksi GCP Doris itu kan memberatkan di pedagang. Pedagang mau dikatakan rugi lah ya. Ketika dapat koin P nggak ada tempat untuk bisa diliquid koin P karena sedangkan pedagang itu harus melakukan putaran. Ya, kalau Anda punya kios, punya toko, Anda seorang pebisnis kan, Anda harus putaran tiap hari. Ketika Anda jualan, ya, menerima koin P sebagai alat bayar, besok Anda harus jual lagi. Dan modal itu harus fresh, ada terus. Nah, apabila kalau pedagang menggunakan nilai GCP, otomatis pedagang tersebut akan boncos, rugi. Kenapa rugi? Karena besok nggak bisa putaran kan, uangnya mandet. Mereka mengharap GCP, koin yang mereka dapatkan nggak nyampe 1 koin. Kalau modalnya cuma 500 bahkan 1 M ya. Kalau modal 5 M cuma dibayar 1 koin. Lah 1 koin mau dijual nggak bisa ya. Anda cari tahu jual 1 koin harga GCP, belum ada platform yang bisa menukarkan realita ya, realistis. Yang terjadi sekarang, kalau kalian mau tukar koin di 5 platform yang sudah terintegrasi di Pinetwork, 5 aplikasi pihak ketiga yaitu bursa itu, Anda bisa tukar di situ tapi 3.500. Belum ada platform. Mau platform PNB, PBN, mau platform World Bank, semua hanya gimmick-gimmick, nggak bisa ditukar. Coba aja sendiri ya. Bahkan sampai mainnet pun nggak bisa ditukar, percaya aja lah. Ya, kalian mau tunggu sampai kapan? Ini omongan saya ini ya. Kalian lihat aja nanti ya. Tahun depan saat di launching satu persatu dikatakan mainnet terverifikasi, coba aja kalian tukar situ. Bisa nggak kalian belanja dengan harga GCP atau bisa tukar koin dengan nilai GCP 314159? Yang pasti kalian cuman hanya menonton orang lain sudah transaksi menggunakan nilai yang di bursa ya. Seperti yang saya lakukan, beli beli di bursa itu ya. Jadi itu seperti itu sobat pionir ya. Jadi itu salah satu jawabannya itu transaksi antara pedagang dan pionir itu tidak sehat. Tapi kalau menggunakan nilai yang ada di apa ya, di sabar ya.
Masih tutup pintu dulu. Ya, jadi kalau Anda menggunakan nilai yang ada di bursa sudah pasti bisa ditukarkan Sobat Pionir ya. Itu karena apa? Karena sudah ada doktrin satu koin harus 5 miliar. Itu jadi GCP itu memperhambat ya. Pionir mereka ketika mereka mau belanja pakai 5 koin belanja pulsa, mereka enggan karena 5 koin ini kali 5 miliar 25 miliar. Mereka nggak mau transaksi. Itulah yang memperhambat putaran keuangan pi itu antara pedagang dengan pionir ya sobat. Jadi saya itu ngomong apa adanya ya sobat pionir. Itu terjadi kalau kita gunakan logika. Terus jadi mereka ini enggan belanja pada platform nilai pasar yang ada liquidity-nya. Ya. Seperti kemarin saya buka postingan tentang saya coba belanja pulsa di Booster, itu pasti orang-orang yang paham saja yang beli koin yang beli pulsa listrik di Booster itu. Tetapi kalau GCP mana mau mereka beli. Disitulah terhambat putaran ekonominya, putaran keuangan, perdagangannya terhambat oleh GCP Sobat Pionir. Jadi itulah salah satu faktor yang menyebabkan Pinetok ini nggak bisa maju di masa depan nanti ya, dan sangat berbahaya terhadap proyek Pinetok. Terus yang kedua, GCP Doris ini memperhambat transaksi jual beli pi di bursa dan on ramper karena ada doktrin turunan GCP dualisme harga dan koin asli atau palsu di bursa ya. Jadi mereka ini sudah merasa punya 10 koin kaya 7 keturunan dan tidak usah lagi beli koin pi. Jadi gara-gara doktrin Doris itu melahirkan banyak doktrin-doktrin yang turunan daripada Dorisin 314159. Ya. Contoh doktrin tentang dualisme harga. Itu sudah terjadi dalam komunitas Pinetok di seluruh dunia. Jadi mereka lebih percaya harga di ekosistem dibanding harga di bursa. Jadi mereka enggan melakukan transaksi di bursa atau belanja koin, jual koin, karena itu kedoktrin sama turunan dari Dorisin ini. Omongan saya ini nggak salah. Coba Sobat Pionir telusurilah ya di Facebook itu ya, banyak yang posting tentang dualisme harga dulu kan. Akhirnya Dorisin turun tangan sendiri dan meluruskan bahwa harga di bursa sama dengan harga yang ada di wallet kan. Pernah itu kan. Malah Dorisin mengarahkan lagi timnya untuk membeli koin di bursa. Maka saya buat pernyataan bahwa Dorisin itu orangnya plin-plan, nggak jelas. Ya, suruh orang beli koin di bursa ya. Sedangkan dia beli koin di bursa terus suruh pionir di bawahnya yang mengikuti dia sebagai ketua GCP. Pionir-pionir di bawah transaksi menggunakan GCP. Bayangkan setelah beli koin di bursa, Anda suruh pionir pedagang GCP jual produk menggunakan nilai GCP. Kan itu suatu kesenjangan yang sangat jauh sekali ya. 3.500 beli koin, satu koin lalu suruh si Nonce beli barang produknya pionir yang ikut GCP dengan nilai GCP. Kan kesenjangannya jauh banget Sobat Pionir. 3,5 ke 5 miliar ini. Berapa banyak kerugian yang dihadapi oleh pedagang GCP. Coba Anda pikir pakai logika ya. Saya ngomong fakta ini ya Sobat Pionir. Itu poin yang kedua ya jawabannya. Jadi turunan GCP ini menyebabkan banyak hal di komunitas pi itu terdoktrinisasi ya. Apalagi yang sekarang itu yang terus berkembang tentang 10 koin itu, Cheng Jovan pernah mengatakan 10 koin cukup untuk 7 keturunan. Itu sesuatu hal yang menyesatkan ya. Dan membuat pionir GCP itu enggan membeli koin di on-ramper. Padahal kalau mereka tahu Pinetok ini bisa berharga 10 sampai 100 dolar di masa depan seperti yang saya jelaskan waktu itu, ada video-video saya yang saya buat prediksi harus zero koin pi semampu kita dengan uang dingin kita. Belilah minimal ada 500 sampai 1000 koin di wallet kita ya. Karena sudah terdoktrinisasi 10 koin itu sama dengan kali 50 miliar, enggan mereka mau beli koin lagi di bursa. Cobalah tanya ke teman-teman GCP, coba kalian ngaku lah ya, benar nggak kalian punya koin dikit sudah merasa 50 miliar ya? Itu bahaya ya. Doktrin itulah yang membuat
kerusakan di dalam komunitas Pi Network sekarang. Ya, itulah yang menyebabkan harga Pi juga sulit naik. Di bursa 3,5 terus nggak ada kenaikan yang fantasi. Paling naik sebentar signifikan sekitar Rp1.000, turun lagi, kembali lagi ke harga 3,5 ya. Itu yang terjadi Sobat Pionir. Makanya saya itu terus melawan GCP itu karena ini, faktor-faktor ini. Inilah jawaban menggunakan akal sehat, menggunakan logika, dan Anda lihat bahwa Pi Network itu jumlah koinnya 100 miliar. Udah 100 miliar jumlah koinnya, kapitalisasi pasarnya baru 33 T, baru 28 triliun. Ya. Jadi apa yang saya katakan itu teman-teman pionir harus telusuri, pelajari ya. Omongan saya ini coba dicari tahu sendiri di di platform Pi Network. Anda cari tahu saja sendiri. Kalau saya sih anjurkan kalian belajar tentang dunia kripto, tentang kapitalisasi pasar itu, supaya paham. Kalau kita nggak ada dasar ilmu kapitalisasi pasar, kita nggak bisa mengerti arah Pi Network itu seperti apa ya. Terus yang berikut, kesimpulan kedua hal di atas membawa dampak negatif terhadap kapitalisasi pasar Pi yang sulit naik karena kepercayaan investor yang menurun ya. Jadi begini Sobat Pionir, karena kelakuan para pionir GCP di seluruh dunia ini menyebabkan investor-investor besar yang mau masuk, mau membeli koin di Pi Network ini, di bursa, mereka enggan. Maka mereka tarik uang mereka sehingga harga Pi sekarang menyebabkan menjadi 3,5. Bayangkan dari 45.000 turun ke 3.500. Itu semua akibat GCP Dorisin. Makanya saya anjurkan Sobat Pionir, teman-teman yang sudah mengikuti GCP Dorisin, kalau kalian sulit mau berhenti dari Dorisin, turunannya nonce semua itu, saran saya ya, gampang aja. Kalian belajar tentang kapitalisasi pasar, tentang investor, tentang kita belajar dulu tentang liquidity ya. Aplikasi platform-platform apa yang merupakan platform liquidity kalian pelajari ya, seperti on-ramper itu apa, seperti exchange itu apa ya, pelajari itu saja. Lalu kalian lihat supply koin Pi, kalian cari tahu rumusnya seperti apa, supaya teman-teman pionir jangan terbawa dengan hal-hal seperti ini ya. Itu saran saya ya. Jadi sebelum saya tutup video saya ya, saran saya yang paling saya ke teman-teman pionir, saya arahkan ke teman-teman pionir ya, untuk zero koin Pi, beli di on-ramper atau di bursa, beli dari sekarang. Karena saya percaya koin Pi Network itu bisa dari harga 3,5 ini mencapai $100 5-10 tahun. Ini hanya butuh proses dan butuh yang namanya perubahan yang besar dalam Pi Network ya. Kalau terjadi perubahan besar, dApps yang sudah dibuat itu bisa digunakan, banyak bursa-bursa lokal, bursa-bursa dunia masuk dalam Pi Network, mendaftarkan diri KEB. Apa yang terjadi? Masa depan kita sudah pastikan lebih cerah ya. Jadi kalau Anda tidak punya koin banyak sekarang, Anda hanya jadi penonton ya. Anda jangan harap punya 10 koin, 100 koin terus menghayal sampai 5 miliar, 10 miliar, itu nggak pasti. Yang benar sekarang 3,5 di bursa, kalaupun dia naik bisa mencapai $100. Itu juga ada hitungan matematis, semua juga ada keterkaitan antara investor, pedagang, dan bursa, antara penyedia layanan barang dan jasa, pokoknya terikat semua, saling berkesinambungan, berjalan bersama-sama, sehingga putaran uang Pi itu dari atas ke bawah, samping kiri kanan itu berjalan dengan baik. Itulah yang namanya ekonomi global, di mana mata uang Pi Network itu bisa ditransaksikan ke semua lini ya, semua bidang ya, baik perdagangan, apapun itu bisa digunakan koin Pi sebagai alat bayar kripto yang paling mudah digunakan. Jadi
Itu saja yang saya ingin sampaikan. Kalau pengen beli koin Pi, kontak nomor WA saya 081237727096. Siap bantu stok koin Pi. Ada di tombol WhatsApp di bawah di kolom komentar, dan juga ya ada juga di deskripsi ya. Bye.